Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Ya, kita mendapatkan sebuah berita terburuk untuk project film Captain America Brave New World yang bertebaran di sosial media, terutama di media Twitter ya. Yang mengatakan kalau film ini ketika udah melakukan tes screening untuk kedua kalinya setelah mereka udah melakukan reshoot berkali-kali, ternyata hasilnya cukup mengecewakan bagi para media dan juga para fans yang diundang oleh MCU untuk menonton film ini terlebih dahulu. Waduh, kok bisa nih? So Mario Booster, let's break down this video. Halo, apakah Anda mencari produk sablon yang berkualitas? Ada Mario Angelo Digital Company yang dimana kami menyediakan berbagai macam kaos sablon dan juga mop berkualitas bergambar superhero dengan kualitas yang sangat HD. Ada Venom, Spider-Man, Batman, Superman, Joker, One Piece, dan masih banyak lagi. Dan tentunya ada banyak diskon yang tersedia untuk kamu loh. Hanya di Mario Angelo Digital Company. Pakai bahan premium, sablon awet, dan juga menggunakan teknologi terkini. Proses cepat, rapi, dan dikirim aman ke seluruh Indonesia. Dan juga pembayaran yang sangat mudah dengan menggunakan transfer, COD, dan juga QRIS. So, tunggu apa lagi? Langsung aja pesan sekarang juga di toko kita yang ada di Shopee. See you guys! Oke, seperti yang kalian tahu ya, bahwa di tahun 2025 ini adalah tahunnya semua para film MCU dan juga DC akan saling berkolaborasi ya dengan berbagai macam film dan juga karya mereka yang akan siap untuk ditampilkan melalui film bioskop ataupun TV series di platform streaming mereka masing-masing. Dan di tahun depan itu akan dimulai dengan film Captain America Brave New World sebagai pembuka untuk MCU fase ke-6. Seperti yang kalian tahu ya, bahwa film Captain America Brave New World ini adalah film Captain America yang akan dibuat lebih berbeda dari serial Captain America yang kita kenal dari zaman-zamannya MCU Infinity Saga. Dikarenakan pemerannya udah bukan lagi si Steve Rogers, dikarenakan kisahnya udah bubar di Avengers Endgame kemarin ya. Dan sekarang akhirnya diwariskan kepada rekan dekatnya, yaitu Sam Wilson alias The Falcon, yang merupakan rekan dekat bagi Steve Rogers selama dia berpetualang di Avengers Age of Ultron sampai kepada Avengers Endgame tersebut. Dan sekarang Sam Wilson memegang mantel Captain America semenjak serial The Falcon and Winter Soldier di tahun 2021 sebagai bridging dari antara The Falcon ke Captain America sebagai new suit-nya, seperti itu ya. Dan akhirnya di film ini kita mendapatkan berbagai macam promosi yang bagus, plot cerita yang oke, dan juga berbagai macam TV spot dan juga materi promosi trailer yang oke banget. Dan gue sebagai fans gak ada masalah mengenai film ini, dan gue sebagai fans cukup berharap yang terbaik mengenai film Captain America ini bisa dibawakan dengan jauh lebih baik dan juga jauh lebih politikal. Karena pas gue tonton semua promosi trailernya, kebanyakan semua adegan itu bertemakan politik, bertemakan main perang juga, dan juga saling senggol antar berbagai macam negara karena mereka itu memperebutkan sebuah logam adamantium dari patung Tiamut yang kita lihat di film Eternals tahun 2021 lalu ya. Itu adalah hal yang bagus sih, karena mohon maaf nih, dari film Eternals ini kebanyakan dari para fans itu nggak suka dan mereka semua itu mengabaikan kisah Eternals yang satu ini saking gak ada sequelnya pak. Sampai-sampai MCU mengatakan bahwa mereka itu tidak akan membuatkan sequel untuk Eternals kedua yang satu ini. Anjir, sayang banget ya. Whatever this is, Cap, be careful. Untuk project Captain America Brave New World ini sebenarnya gak ada masalah ya dalam segi produksinya, dalam segi bagaimana mereka mengembangkan kisahnya, dan juga bagaimana mereka menggarap CGI-nya. Sebenarnya gak ada masalah. Cuman kalau kita udah callback lagi pada film ini, sebenarnya film ini udah mulai bermasalah di bulan Juli tahun 2024. Kalau kalian masih ingat ya, di tahun itu ada sebuah permasalahan di film ini yang dimana mereka tuh akhirnya melakukan tes screening untuk pertama kalinya. Nah, ini mungkin buat kalian yang kurang tahu kalau tes screening ini merupakan sebuah tindakan dari studio yang dimana mereka itu akan mengundang semua para media di seluruh penjuru dunia seperti TikToker, YouTuber, Instagramer, bahkan berbagai macam para awak media yang udah pernah punya relasi dengan pihak Marvel Studios dan juga Disney.
Dan akhirnya ketika mereka udah diundang itu, mereka akan menonton sebuah project yang sebenarnya belum jadi, tapi mereka itu akan memberikan sebuah masukan terhadap film tersebut untuk film Captain America Brave New World yang satu ini. Ternyata hasilnya justru mengecewakan buat para studio, dikarenakan mereka mendapatkan sebuah berbagai macam kritikan dari para media yang mengatakan kalau film ini jelek banget dalam segi naskahnya dan juga konklusinya, endingnya, bahkan juga CGI yang juga kurang mantap. Ya kalau CGI sih memang kita bisa wajarkan ya, karena memang lagi-lagi itu film belum jadi dan mereka itu hanya melakukan tes screening untuk para audiensnya. Tapi kalau soal plot cerita dan juga naskah, ini yang bermasalah men. Karena apa? Lagi-lagi MCU kalau mereka udah melakukan tes screening, biasanya mereka itu nggak pernah mengecewakan semua para audiensnya. Tapi di film Captain America Brave New World ini jarang banget loh. Gue menemukan ada sebuah permasalahan yang dimana naskahnya itu nggak enak banget, dan juga konklusi di film ini juga agak sedikit bermasalah dan juga maksa banget seperti itu. Dan gue nggak bisa menemukan apa permasalahannya, tapi yang jelas semua para media dan juga para skuper Marvel itu mengatakan hal yang sama, termasuk dengan media yang bernama Daniel RPK yang merupakan skuper Marvel paling terkenal, dan juga dia adalah orang yang selalu memberikan sebuah informasi orang dalam terkait project-project Marvel Studios. Dan akhirnya pihak MCU ini langsung melakukan sebuah reshoot besar-besaran untuk project Captain America Brave New World yang satu ini ya. Dan akhirnya kita mendapatkan berbagai macam gambar mengenai mereka akan melakukan reshoot di sebuah padang gurun, di sebuah pegunungan, bahkan di beberapa set itu akhirnya mereka melakukan reshoot kembali untuk melakukan adegan yang benar-benar bagus untuk project Captain America Brave New World yang satu ini ya, seperti itu. Bahkan ada satu aktornya yang bernama Giancarlo Esposito yang berperan sebagai villain yang bernama Sidewinder di film ini, yang mengatakan bahwa dia sangat suka banget akhirnya dia bisa pakai kostum itu kembali untuk melakukan adegan ulang di reshoot untuk film Captain America Brave New World yang satu ini. Dan juga ada adegan pengambilan gambar ulang untuk Seth Rollins yang merupakan pemain WWE yang juga main di film Captain America Brave New World sebagai agen kepolisian untuk pemerintah Amerika Serikat. Dan penampilannya akhirnya udah terlihat di trailer Captain America Brave New World yang terbaru ini, ketika dia akan menangkap Captain America dan juga Sabra di sebuah lapangan negara tersebut. Nah, sebelumnya Seth Rollins ini di film Captain America Brave New World, sebelum dia melakukan reshoot ini, adegannya itu dihapus oleh pihak MCU dikarenakan itu nggak penting banget. Tapi karena udah reshoot, akhirnya adegan itu ditampilkan kembali di film Captain America Brave New World sebagai bentuk perbaikannya mengenai plot cerita yang akan disampaikan. Tapi gue sebagai fans, gue kurang tahu ya bagaimana peran dia di film itu. Tapi yang jelas sepertinya dia akan punya peran sebagai cameo kecil-kecilan, atau mungkin sebagai peran kecil, maybe sebagai bentuk penghargaan. Well, gue kurang tahu coy. Tapi yang jelas pas gue baca beritanya seperti itu ya. That America caught without his wings. Dan akhirnya baru hari ini dari pihak MCU memutuskan untuk mengundang kembali semua para media untuk menonton hasil tes screening untuk kedua kalinya setelah mereka untuk melakukan reshoot untuk project Captain America Brave New World ini. Dan yang diundang tetap aja ya, itu adalah semua para media yang punya relasi dengan pihak Marvel Studios, terutama dengan admin yang bernama Daniel RPK di media Twitternya. Dan ketika mereka untuk menonton, ternyata hasilnya justru makin buruk pak. Hasilnya justru makin buruk. Ini pas gue baca sih gue agak shock ya, karena lagi-lagi semua para media mengatakan kalau film ini ketika mereka untuk melakukan tes screening untuk kedua kalinya, hasilnya tetap sangat buruk bagi para media dan juga para fans yang diundang di acara tersebut. Dan mereka mengatakan yang jelek itu adalah bagian ending di film Captain America Brave New World ini yang dirasa terlalu maksa dan juga terlalu dibuat kayak gimana gitu ya, seperti itu. Dan akhirnya kita mendapatkan sebuah berita dari skuper yang bernama Chad Ryan yang merupakan teman dekat bagi Daniel RPK di media Twitternya. Di situ dia mengatakan ada dua ending yang berbeda di film Captain America Brave New World sebelum reshoot dan juga setelah reshoot ini. Untuk sebelum reshoot, dia mengatakan kalau di ending film Captain America Brave New World ini, si Sam Wilson akhirnya menggunakan adamantium untuk menghirap semua
Raditya Gama dari Red Hulk ketika mereka bertarung di arena yang ada berbagai macam bunga-bunga sakura yang udah kita lihat di promosi Captain America Brave New World yang satu ini. Dan menurutnya itu adalah sebuah endingnya bagus dan juga endingnya bisa dibilang cukup oke untuk mengalahkan Red Hulk yang sangat sebesar itu. Nah, ini mungkin buat kalian yang kurang tahu ya, kalau Red Hulk itu adalah sosok Hulk yang berbeda dari versi Hulk yang kita kenal sebelumnya, seperti versinya Bruce Banner ataupun Jennifer Walters ataupun versi Amadeus Cho dan juga berbagai macam Hulk yang berwarna hijau. Nah, kenapa dia warnanya merah? Karena dia membutuhkan sinar gamma sebagai kekuatan untuknya, seperti itu ya. Makanya pas gua baca dari chatnya Chat Ryan ini ya, gua rasa sih masih oke-oke aja ya, dan juga masih masuk akal ketika gua compare dengan versi komik originalnya. Tapi pas setelah reshoot ini, dia mengatakan endingnya dibuat lebih berbeda dari film yang kemarin, yang dimana akhirnya Sam Wilson menusuk si Ross ini di samping dengan sayap adamantiumnya yang membuat dia ini berubah menjadi manusia kembali. Ya ampun, itu adalah hal yang sangat-sangat kurang oke sih. Karena kalau gue pribadi, gue lebih suka dengan naskah yang ada pada film sebelum mereka melakukan reshoot untuk project Captain America Brave New World ini, yang mengatakan kalau Sam ini akan menggunakan adamantium untuk menyerap semua berbagai macam sinar gamma yang ada pada Red Hulk tersebut. Dan kalau misalkan dia cuma ditusuk doang dan dia akhirnya berubah menjadi manusia kembali sih, ya elah, kayak gampang banget gitu loh. Jadi ya gua rasa dengan penuturan Chat Ryan ini sepertinya dia mengatakan hal yang sebenarnya sih. Dan dia mengatakan kalau di ending yang setelah reshoot ini, dia mengatakan kalau ini naskahnya agak kurang oke banget dan juga agak maksa untuk Red Hulk yang tampil pertama kali di Marvel Cinematic Universe yang satu ini, men. Seperti itu. Gua lebih setuju dengan naskah pertamanya yang dimana Sam Wilson akhirnya menggunakan adamantium untuk menyerap semua sinar gamma yang ada pada tubuh Red Hulk yang satu itu. Itu kan lebih keren ya, lagi-lagi ya. But ya, ini hanya sebuah thread, ini hanya sebuah Twitter. Yang jelas gue sebagai fans gak bisa ngejudge mengenai film Captain America Brave New World sebelum gue tonton dari awal, pertengahan, akhir di tahun 2025 mendatang. Oke, sekali lagi gue gak bisa ngejudge mengenai hasilnya. Ini adalah sebuah berbagai macam tanggapan dari semua para media yang diundang ke acara tes screening kedua di film Captain America Brave New World. Ingat ya, ini semuanya hanyalah bentuk tes screening saja dan belum tentu hasil finalnya akan menjadi seperti itu. Kita bisa belajar dari proyeknya Joker Folie et Deux, yang dimana itu adalah film DC paling kambing banget yang pernah gue lihat di tahun 2024 ini. Dan ketika mereka melakukan tes screening untuk film Joker Folie et Deux ini oleh pihak Warner Bros, ternyata semua para media mengatakan kalau film ini itu tamsa banget, semuanya memberikan semua ratingnya sangat bagus banget, dan juga mereka akhirnya memberikan penilaian yang oke untuk film Joker Folie et Deux. Tapi kenyataannya pas kita tonton hasil akhirnya justru membuat kita semua para fans itu makin kecewa dengan film Joker karya Todd Phillips yang satu ini. Semuanya mengatakan kalau film ini tuh kambing banget dan semua berbagai macam plot cerita juga nggak penting, bahkan terasa dibuat kayak milking banget untuk film Joker versi Todd Phillips yang satu ini. Seperti itu ya. Maka dari itu gue mengharapkan semua para fans itu dan juga para media untuk tetap bersabar untuk project Captain America Brave New World, karena ini masih dalam bentuk tes screening, bukan bentuk final akhir untuk project Captain America Brave New World. Seperti itu ya. So kita sebagai fans tetap berdoa aja agar supaya project ini bisa berkembang lebih baik dan juga hasil akhirnya bisa memuaskan semua para fans Marvel dan juga para penonton awam yang belum mengenal MCU sama sekali. Oke, seperti itu. Karena pas gue lihat di berbagai macam promosinya dan juga trailernya masih oke-oke aja sih, gak ada masalah dalam segi naskahnya dan juga gak ada masalah dalam segi bagaimana mereka melakukan editingnya. Ya masih oke sih ya, kecuali dengan animasi Red Hulk di bagian akhir promosi trailer itu, yang dimana gue rasa dari adegannya juga masih agak kurang sempurna dalam segi dia bergeraknya, dalam segi dia melakukan pergerakan menghantam dan juga melemparkan mobil tuh masih kerasa komputer banget sih kalau yang gue lihat ya, seperti itu. Tapi so far gue percaya MCU akan memperbaiki semua kesalahannya, dan gue percaya film ini akan bisa meraih keuntungan kembali untuk project Captain America Brave New World sebagai pembuka fase ke-6 MCU Multiverse Saga. Wow, oke lah ya. Come and get me!
Nah sekarang gue serahkan kepada kalian, gimana pendapat kalian mengenai berita kalau Captain America Brave New World ini udah mendapatkan tes screening yang buruk untuk film yang satu ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasa. Atau mungkin buat kalian yang punya semua informasi tambahan, please juga tambahkan di kolom komentar. Siapa tahu dari berita ini ada yang gua salah mungkin atau gua mungkin misinformasi. Please kalian juga tambahkan di kolom komentar di bawah, oke? Itu cuma mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan membuatkan video seperti ini lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita di Instagram, Twitter, TikTok, bahkan Spotify kita ya. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena di situ kita juga update berbagai macam konten terbaru buat kalian semua. Dan kalau kalian ingin join bersama kita di grup komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya untuk gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan juga terima kasih buat kalian yang telah bergabung ke membership community. Nama gue Marangelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios semuanya. Woo!